Dan yang terakhir Uhud. Nah, jadi saya tidak sampai hati melepaskan Bapak Ibu pergi ke Jabal Uhud tanpa mengetahui sebenarnya yang melatar belakangi kita pergi ke Uhud itu apa. Jadi jangan sampai habis waktu di Uhud itu foto risiko, foto di situ, foto risiko, foto di situ. Jadi ada apa di Uhud? Entah, jalan. Nah, itu kan nggak bagus. Begitu juga ada masjid Kiblaten, itu ada 8. Kemudian 4 di kota Mekah, Masjid Haram itu sendiri. Kemudian ada Masjid Jin, dia ada Jabal Sur dan Jabal Nur. Nah, jadi awak pergi ke situ, itu awak ladu perbendaharaan. Maka kemarin entah, asiko itu nak jadi, itu nak mau. Jadi awak pergi situ telah ada. Namun itu tidak termasuk rangkaian ibadah haji. Itu tidak termasuk rangkaian ibadah haji. Seluruh yang sudah kita bicarakan itu termasuk rangkaian dan berkaitan langsung dengan ibadah haji. Nanti sambil jalan, insya Allah kita akan ketemu lagi. Saya akan sambil-sambilkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pamungkas pembahasan kita, yaitu Muzdalifah dan Mina. Muzdalifah dan Mina. Sebagai pengawal supaya muncul konsentrasi awal, kita mulai dari tadiah sekali. Astagfirullahaladzim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang saya hormati, ada teguran ya, tidak apa-apa, biar mereka, kita juga sibuk di sini. Setelah kita mikat di Makkah, lengkap berpakaian ihram, biasanya setelah subuh pagi dan setelah sarapan kita main ke mobil. Setelah di masing-masing kita berada di atas mobil, boleh, maka masing-masing mobil itu akan dibimbing oleh pembimbing yang ditunjuk untuk berniat menunaikan ibadah haji. Maka semua kita di waktu itu membaca labbaik Allahumma hajjan, baca 3 kali bagus. Maka mulai setelah itu artinya kita sudah masuk ke ranah haji. Maka kembali berlaku terhadap diri kita segala hal-hal yang menyangkut dengan larangan ihram. Kita tidak lagi berharu-harungan, tidak lagi mematah ranting, tidak lagi membunuh hewan, tidak lagi mencabut bulu atau bercukur, dan tidak lagi kalau ada sakit kulit lalu kita kupas, tidak boleh lagi. Dan yang tak kalah pentingnya, kita tidak lagi rafas, tidak lagi fusuk, dan tidak lagi jidal. Rafas berkata-kata kotor, fusuk durhaka, salat lain tahu betul salatnya itu termasuk fusuk. Dan yang tak kalah penting, kita tidak jidal lagi, tidak berdebat, tidak bertengkar. Kita berangkat menuju Arafah. Untuk menghindari diri jangan sibuk dengan hal-hal yang tak mungkin dilakukan, maka syariat
mengarahkan kita untuk menyibukkan lidah ini membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Makanya labbaik Allahumma labbaik itu paling banyak kita baca. Akhirnya sampailah kita di Arafah, akan gitu. Sampai kita di Arafah, bisa sore, bisa maghrib, bisa malam, sesuai dengan situasi dan kondisi dan keberangkatan. Walaupun jaraknya hanya 21 atau sampai 25 atau 21 sampai 25 kilo dekat, tetapi durasi waktu yang terpakai bisa agak panjang karena begitu ramainya lalu lintas. Bahkan kadang ada juga yang di Jubolo sase katie, sase gado, dan itu sesuai dengan kondisi situasi. Tapi yakinlah akhirnya badai berlalu, sampailah kita di Padang Arafah. Seketika kita sudah sampai ke Padang Arafah, pasti kita diarahkan ke tenda yang sudah disupai beberapa hari sebelumnya oleh petugas. Dan itu gunanya petugas. Jadi kita tidak usah cemas, tidak usah resah, karena semuanya sudah serba diatur. Kita kayak itik sajalah, kemana dibawa kita ikut. Nah, sesampai kita di kemah, kalau sebelum maghrib, tentunya setelah masuk sholat maghrib, ya kalau kita sore itu sudah masuk, itu semua yang menyangkut dengan hajat dan kebutuhan sudah tersedia. Kita sudah ada makan, sudah ada minum. Sesuai dengan situasi lah nanti apakah prasmanan ataupun kotak, itu akan disampaikan nanti. Pokoknya jalan makan, nah itu pokok. Nah, jalan makan. Sholat maghrib berjamaah langsung jamaah isya, jamaah qashar, dan setelah itu kita bermalam. Di malam itu kita akan sibukkan diri kita menjelang kita istirahat dengan membaca Al-Quran, dengan berdoa, baca Al-Quran dengan berdoa, dan sholat sunnah. Berbagai macam sholat sunnah bisa kita lakukan. Tahajud lah namanya, sholat sunnah wudhu lah, sholat sunnah taubat lah, sholat sunnah tahajud saja itu ada beberapa kali bisa kita lakukan. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dengan jelas 2 rakaat 1 salam. Nah gitu. Nah setelah kita letih, kita boleh istirahat, baca Quran. Makanya ke Arafah di dalam tas tenteng kita yang kita selipkan Al-Quran, karena itu paling mudah dan paling gampang untuk kita lakukan. Usahakan mulai semenjak kita hadir di Padang Arafah, kita tidak boleh tidak dalam keadaan suci kalau bisa. Walaupun suci di Padang Arafah itu tidak disyaratkan. Lepas wudhu, batal wudhu, wudhu lagi. Karena itu juga mencegah kita dari hal-hal yang menyebabkan kita bisa lengah. Jadi kita selalu suci bagi yang berada dalam keadaan suci. Saya sudah sampaikan bahwa Al-Hajj Arafah, hadir di Padang Arafah itu adalah merupakan suatu keniscayaan untuk seorang yang menunaikan ibadah haji. Tidak bisa digantikan, tidak bisa diupah, dan tidak bisa bayar dam. Maka orang yang dalam keadaan sakit sekalipun itu dibawa ke Arafah dengan cara yang sudah disediakan, yang disebut dengan safari wukuf. Mungkin dengan ambulan. Nah, sesampai di Padang Arafah dicecahkan kakinya. Walaupun tanggal 8 sore itu kita sudah sampai di Padang Arafah, tapi sebenarnya kita belum ada kewajiban untuk wukuf. Kita baru berkewajiban untuk wukuf pada tanggal 9 besoknya. Makanya pagi setelah sholat subuh kita sarapan, kita membersihkan diri, yang pakaian ihram kita kembali benarkan, kita kembali pasang. Seluk-beluk menyangkut dengan wukuf itu sudah akan dimulai ya sekitar jam 10-an. Ada acara yang disusun sedemikian rupa, ya demikian rupa. Bisa 1 kemah 1 acara, bisa 2 kemah 1 acara, sesuai dengan letak dan kesepakatan yang terjadi antar kemah yang dekat. Itu tidak masalah. Dimulai dengan sambutan dari ketua kloter, kemudian penyampaian sambutan Menteri Agama dan sebagainya. Kemudian nanti terakhir adalah khutbah wukuf, biasanya disampaikan oleh pemimpin ibadah atau orang yang diberikan amanah kepercayaan oleh pemimpin ibadah itu sendiri. Kadang dia dulunya nampai hanya gak sungkep, hanya pembulunya itu. Nah, bisa saja terjadi seperti itu. Khutbah wukuf ini akan berakhir pas masuknya waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur berakhirlah khutbah wukuf. Nah, tentu tidak telak lagi kalau waktu zuhur masuk, tentu azan. Masing-masing kemah melantunkan azan, tidak apa-apa. Nah,
kalau ada dua kemah jadi satu, ya satu azan lah. Setelah azan kita sholat sunat azan, kemudian kita sholat zuhur, langsung asar, qasar, jamak dan qasar. Nah setelah selesai jamak qasar itu, kan sudah saya sampaikan juga, disitulah kita berkewajiban untuk wukuf menetap sampai maghrib. Nah disitulah kita kan masih ingat apa kerja kita waktu itu, melepaskan segala buhul. Intinya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Acik pun batako rinci cie kan betulnya bu. Jangan sombong lo minta doa, ya Allah Tuhan, akulah ada sombong. Ada sombong kau kan tahu, itu kan nggak sombong. Agak sombong kayaknya doa. Itu lo nggak dirinci, wah pandai mah, apalagi begitu. Nah, rinci satu persatu. Pada orang tua malah bisa dirinci kepada mak, kepada apa, kepada kaki, adik, kepada kakak, pada rencana, kepada istri, kepada suami, kepada anak. Kalau ada orang tua berdosa kepada anak, ada juga yang meninggalkan kewajibannya umpamanya dan sebagainya, rinci satu persatu. Apabila kita sudah letih, rasanya sudah lengkap, bisa kita isi dengan doa dan zikir-zikir yang lain yang secara soreh tidak boleh dituliskan ini doanya, tidak ada. Nah, jadi kita bisa baca yang lain-lain, tidak terkecuali baca Quran sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Abi utua, batau udah balik, batau udah balik. Nah seperti itu. Nah sesuai dengan situasi dan kondisi, kalau ladak sore kita akan diarahkan untuk bersiap-siap menuju Muzdalifah. Nah itulah keju akhirnya menuju Muzdalifah. Jadi nyusuri kalau kan saya barunya kalau kita menuju Muzdalifah. Nampak tidak KB, nampak tunggu waktu sesuai dengan tadi. Jangan sampai ada yang tertinggal satupun. Nah gitu saling mengingatkan kita masuk ke dalam tas. Nah, kemudian dengan cara berbaris kita menuju mobil kita masing-masing. Mana tujuan kita? Tujuan kita adalah Muzdalifah. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk apa kita ke Muzdalifah? Kita ke Muzdalifah adalah untuk mabit. Kita adalah untuk mabit. Mabit itu artinya bermalam, istirahat sebentar. Inti mabit itu adalah istirahat, mencari tenaga, karena besok kita akan banyak perlu tenaga. Itu intinya sebenarnya. Dalam syariatnya sebelum tengah malam kita sudah harus sampai di Muzdalifah. Berapa jarak antara Arafah dengan Muzdalifah? Sebenarnya batas alam saja. Bentuk atau kaki atau panjang. Nah, tapi karena kita di Muzdalifah tidak ada punya kemah sama sekali, sedangkan di Arafah kita punya kemah, nanti di Mina kita punya kemah lagi. Jadi ada kemah di Arafah, ada tidak punya apa-apa di Muzdalifah, di Mina kembali kita punya kemah. Dan itu pun beberapa hari sebelumnya sudah disuplai oleh petugas kita. Nah oleh karena itu kemah itu ya ada tempat yang dekat, ada tempat yang jauh sesuai dengan Quran atau undian yang dibagi nanti. Ia diperkirakan kalau lancar saja 20 menit sudah sampai. Itu jaraknya ya kurang lebih. Ya kalau jaraknya, kalau Muzdalifah dengan Arafah itu jaraknya batas alam. Jadi bisa nanti kita angka 2 kilo, bisa 2,5 kilo, bahkan ada yang sampai 5 kilo. Luas Muzdalifah itu adalah ya 650 meter bujur sangkar. Jadi sedikit lebih kurang dari Arafah gitu. Jadi kita di waktu itu hanya lautan manusia saja, kiri kanan muka belakang, tidak ada sama sekali kemah, putih semuanya. Dan itu lampu di jam tinggi di Masjid Haram jelas nampak dari sana. Jadi lampu itu kalau madok kawah tarang itu Muzdalifah, putih saja. Kalau di Arafah hakikatnya putih juga muka belakang kiri kanan, tapi nggak kelihatan. Kenapa? Karena sudah ada tenda, sudah ada kemah. Tapi kalau di Muzdalifah itu jelas kelihatan, apa putih semua. Nah gitu. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kerjaan kita sampai di Muzdalifah? Bagi yang tadi sudah bersolat maghrib, langsung sholat isya,
maka sampai di Muzdalifah tugas utama hanya menyiapkan batu. Itu sudah disediakan. Dan kita tentu oleh Pak pengurus pembimbing nanti sudah diarahkan itu, tentu kita menyiapkan wadah atau tempat memungut batu itu. Sebab tidak ada saku bagi kita laki-laki. Saya saku teman-teman tidak ada teman. Ada mungkin ada kantong-kantong kecil, kayak kuradu tuh, apa tuh? Kuradu tuh, kita siapkan itu. Kita cari batu. Batu yang kita butuhkan sesungguhnya ya 21 kali 3 apa 7, nah gitulah kira-kira. Nah, jadi artinya siapkan saja sebanyak-banyaknya biar berlebih. Kenapa? Karena kalau berlebih bisa bantu teman lagi yang nanti batunya kehilangan. Nah, itu sudah disediakan. Kita tinggal pilih saja. Nah, sudah ada banyak batu di sana, batu-batu ketek. Dan itu dalam manasik saya yakin sudah dijelaskan dan sudah diterangkan oleh para pembimbing batu yang harus disediakan untuk melempar jamarat. Sebab nanti hari pertama kita melempar 7. Nah, 7. Hari kedua dan ketiga itu kita melempar 21. Kalau tambah hari 12, 13, tapi hanya 12. Kalau kita hanya sampai 12, boleh juga sampai 12. Kita butuh 21. Pokoknya ambil batu itu sebanyak-banyaknya, tapi jangan banyak betul, berlebihlah dari kebutuhan. Saya selalu menganjurkan kepada setiap yang mau melempar jamarat, usahawan batu itu baladiah. Untuk apa? Nolong kawan beko dan kekurang batu menangi pak. Kekurang batu menangi. Di situ sange baraku batu cie. Nah, sange baraku batu cie. Kamu kita cari lagi. Nah, kan gitu. Nah, sehingga berlebih sangat membantu kepada teman kita. 7 tambah 2 kali 21. Nah, setelah kita memilih batu sudah masuk ke dalam kantong, bolehlah ya. Ada juga yang bertanya, sekarang saya bertanya, saya menjawab. Ada orang jual mie gelas, ada menjual minum, bolehkah dibeli? Boleh. Hanya yang tidak boleh, itu tikar aja. Kabar mie kok, ala selapan bima aja sama gitu. Nah, boleh. Terlalu haus ada air yang dijual, dan kita juga ada stok bawa air kan begitu, boleh, tak apa-apa. Itulah kerja kita. Sebelum tengah malam kita sudah sampai di Muzdalifah dengan kerja yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila waktu subuh sudah masuk di situ, tidak ada larangan kita sholat subuh di Muzdalifah. Tidak ada larangan. Tapi kalau seandainya nanti sesuai dengan situasi dan kondisi, karena banyak yang mau diberangkatkan, jam 3:30 atau jam 3 sudah mulai ada mobil untuk mengangkut dan sudah sampai jatah kita. Boleh sembahyang, ikuti saja. Kita akan sholat di mana waktu sholat subuh itu masuk. Nah, di mana waktu sholat subuh itu masuk, kita sholat di situ. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu tidak usah dipikirkan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Gitu. Dengan catatan tanggal 10 kita sudah berada di Mina. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan sampai ke Mina. Di tempat tenda kita juga sudah disediakan di Mina. Itu ada tulisannya di luar nanti. Kalau umpamanya kok kloter 3 boleh, kok kloter 9 PDG 9, PDG 09, Padang 9. Nah, sudah ada disiapkan itu. Kita tidak usah pula cemas, karena petugas kita akan mengarahkan kita ke itu. Nah, ikuti saja, pokoknya jangan ngerengkang. Nah, jangan sampai ngerengkang. Nah, itu aja kan. Nah, ya. Dan ke situ lah, ini kemana kami kalau ke situ, kan gitu. Nah, pokoknya jangan sampai ngerengkang. Itu dan kayak mana. Saya ingin juga mengingatkan kembali, musuh awak kan cuma ada 3. Nah, kalau nama sampai itu pertama ngantuk, yang kedua mauta, yang ketiga keluyuran. Nah, itu ini kali. Ya kalau ini insyaallah aman. Nah, ngantuk je, mauta je, keluyuran di mudik je. Nah, itu baik di Arafah maupun di Muzdalifah, sekalipun di Mina itu musuh awak itu ini.
Nah Bapak Ibu sekalian, waktu yang disunahkan untuk pergi melempar jamarat pertama adalah jamarat Aqabah. Itu memang waktu duha. Waktu duha. Tetapi apakah 22 itu kita pergi atau tidak? Utamanya adalah sesuai dengan yang sudah dikondisikan oleh petugas ataupun panitia. Itu nanti itu Asia Tenggara jam sekian, Afrika jam sekian. Hanya dikondisikan itu. Jadi kita bisa maksimal kalau waktunya normal. Nah kalau teman-teman kita, umpamanya kita waktu duha, rupanya ada setengah 2 leh, dulu siapa ini? Betul tidak ada subuh itu. Nah, jadi jangan sampai biasanya kambing yang ditangkap harimau itu kambing yang lari dari rombongan kan seperti itu. Nah, pokoknya jangan mengerengkang, nah, itu saja. Ajar sambil mengerengkang. Jadi kita ikuti saja sesuai dengan protap yang sudah ditentukan. Untuk jam 10 jam 9 itu ada jatah, dua jawab. Sebab bagaimanapun sepakat para ulama mengatakan menjaga keselamatan lahir dan fisik dan mental itu di atas lebih afdal segala-galanya. Nah, sebab karena banyak lain-lain. Nah, ini sesuai itu selebih kok. Jangan rawat melempar segala macam. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya itu kita sudah berada di tenda kita bersama-sama itu akan disampaikan. Setengah jam lagi atau 1 jam lagi kita akan bersama-sama menuju jamarat. Siapkan segalanya. Nah, di saat itulah kita mengidentifikasi anggota kita. Laiko kuat sadonya. Kalau li kuat sadonya, li mengarengkang sadonya tanda kutip, kita berangkat bersama-sama. Tapi kalau seandainya adonan ragukan dirinya, nah ini berapa jauhnya kita jalan sesuai dengan kemah nanti. Bisa 1 kilo, bisa setengah kilo, bisa 300 meter, tapi bisa juga 2 kilo. Sesuai dengan di mana letak kemahawan. Tapi yakinlah Pak Ibu, bagi yang kuat Jawa tu dakek terasa. Nah, tak ada masalah. Makin jauh kita cap lah. Lepas risiko jalan, kan itu memang palu. Nah, jadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Haji tanyalah tubuh kita, tanyalah diri kita, dan jawab sejujurnya. Coba kalau tidak jujur, Allah lebih tahu. Kalau rasa tak sampai di kakinya lalai dari itu kaki kau, maka melempar bisa minta tolong ke kawan. Nah, bisa diwakilkan. Nah, dia bantu ke kawan. Tapi jangan ikut prioritas. Nah, kadang-kadang dalam menasib itu bilang, minta tolong. Itu lah berencana sekali namanya. Nah, saja ada psikolog berencana sekali kan. Nah, kalau tidak bisa sih satu Allah gitu. Nah, bisa. Ajar lah. Allah, mau yang minta tolong. Daripada apa? Lempar minta tolong. Minta tolong. Siapa? Kasih ada tolong, ini minta tolong sadunya, kasih ada minta tolong mereka itu. Adi, yang akan diniatkan mulai dari kini saya harus mengerjakan sendiri-sendiri. Pribadi, bos orang. Cuman mah tahu, maka waktu itu petugas berkewajiban untuk mendudukkan perkara sehingga dapat dipastikan semuanya berangkat pada tanggal 10 itu untuk melempar jamarat Aqabah. Pastikan. Lalu kalau seandainya ada yang bermasalah seperti tadi, jalehkan plus ya orangnya. Nah, kan itu jaleh orangnya. Saya beberapa kali jadi petugas, saya tertarik situ. Ibu tuh tak tolong kasih anu, ibu tuh tak tolong saya. Nanti saya panggil lagi, ibu, iya li tolong yang lain. Apa ibu ngarjo tadi? Ya tak ada lah, bola lamu meh sakau itu sekali yang buang saya. Itu kan bertanggung jawab kayaknya petugas. Nah, sudah. Ibu pak, ada boleh cek. Tuh, Teresa tadi tak tolong sekali apa? Saya kan salah, saya capek. Nah, tak mau. Itu harus diulang lagi kan seperti itu. Nah, jadi makanya saya cari awal. Kalau seandainya ada teman yang minta tolong, maka cara kiat melempar sama dengan cara kiat melempar sebagaimana kita sama. Karena dia mengamanahkan ke kita. Tapi lupa lo doa cek. Nah, dia tak menyampaikan kalah kawannya ampun itu sekali pun. Nah, kan elok. Jadi amanah betul. Kita emban dengan sebaik-baiknya begitu Pak. Cak dia jalan dari sini. Nah, kita. Atau mungkin ya boleh tujuan kawan dua saja. Nah, kawan tujuan, awak pun tujuan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kita berjalan. Nah, sampai di tempat itu, ya, kalau hari ini ya sudah beberapa tingkat
Yang paling parahnya waktu itu banyak yang terinjak segala macam. Mungkin ada tiket baru. Kan kalau nggak salah sudah 5 kalau nggak salah. Nah, udah 5 tiketnya, jadi sudah bisa diatur. Tiket kamu awak lah diatur gitu. Pokoknya PDG 9, kok kloter 9 Mabeko, kita jalur kiri karena kita adalah lantai 2. Kita sama-sama ke situ. Pokoknya jangan keluar dari rombongan. Itu saja. Mana sudah, risiko mana sudah level. Nah, nanti kita akan ke praktek gitu. Kita akan praktek tadi. Nah, setelah semuanya selesai, manalah udah tagak tunggu kawan situ. Mana sudah tagak kawan situ. Mana sudah tagak kawan situ. Petugas pembimbing akan memastikan mereka kerjasama saja itu. Kalau seluruhnya sudah selesai, seluruhnya sudah siap, dan seluruhnya sudah berkumpul tempat itu, maka bersepakat untuk kembali ke kemah atau tenda awal. Jadi harus cek pulang. Cek sekawan lalu masuk, tunggu kawan dan cek. Kalau pulang sana ini, bapak ngangak, tidak boleh itu. Nah ya, tunggu nak orang. Bapak ngangak, orang capek. Artinya, perlu nampak lu cek. Menjadi tular gitu. Jadi ditunggu. Sehingga baliklah kita ke kemah. Nah Bapak Ibu, mungkin kalau cepat ya, mungkin pas waktu zuhur masuk dan sudah sampai di tenda lagi. Nah sudah sampai di tenda, ya, awak tahallul awal namanya. Jadi dia apa antara suara, setelah selesai awak menyempal Jamarah Akabah hari itu, awak tiba di tenda nggak boleh tahallul awal. Apa itu tahallul awal? Lapeh dari tahallul awal, awak lapeh dari kewajiban memakai pakaian ihram. Jadi lah boleh dilepas dipakai pakaian biasa nih. Tahallul awal. Apakah masih digunting rambutnya segala macam? Tahallul awal, tahallul tsani itu istilah saja lah. Tapi bagi yang memang masih ingin cukur, tidak apa juga. Nah, makanya aku kadang tuh di waktu umroh kadang-kadang awak dakek jaraknya, jangan tipi mana, buat kiki kok kubak sudah nyelek gitu. Nah, ya. Tapi yang jelas tahallul awal dengan tahallul tsani itu adalah istilah yang kita sudah selesai mengerjakan item ibadah. Tahallul awal itu membebaskan awak dari kembali boleh mengerjakan hal-hal yang tadinya terlarang dan pantangan di dalam kita memakai ihram, kecuali satu yang belum boleh, suami istri. Nah itu baru boleh setelah kita tahallul tsani gitu. Nah tahallul awal. Itulah gak boleh tahallul. Kalau warai ke yonakin putih ke putih kamu apa saja ya. Kalau itu sudah kan itu kini sudah bisa memakai pakaian biasa. Terutama bagi bapak-bapak terasa betul itu. Makanya di waktu kita tidur di dalam kemah, hati-hati. Tidur dalam tenda, hati-hati. Lutut jangan ngacok nari takaan. Nah itu saja. Hati-hati. Mau kemari sih mandor, mau badut situ. Ya. Ini para lu ini disabut dari panganan. Lu disabut. Jadi bapak Ibu ya. Kalau lah selesai waktu tahallul awal, wah lah bebas. Aku tegak lutut, aku pakai lutut segala macam laman. Mantap. Nah, kita sholat. Kalau waktu sholat sudah datang, kita sarapan. Kalau waktu sarapan sudah datang, dan kegiatan kita berdoa, kita berzikir, kita baca Quran, kita sholat sunat, kita berdoa, kita berzikir, kita baca Quran, kita sholat sunat. Nah itu tanya. Lai ko buli hado kawan di salah. Ini orang pasaman kabarnya kloter 3 balik. Kan itu kabarnya kloter 5, kloternya di sebelah. Lai ko buli menjenguk sebentar boleh. Apa kawan serang ikut tak balik loh itu. Kalau kawan serang boleh tidak apa-apa dalam waktu itu. Tapi jangan habis waktu oleh karena itu. Ingat nanti gue macam. Nah itu. Setelah maghrib kita juga sholat maghrib langsung jamaah qashar, kemudian kita istirahat malam, yang mungkin kita tetap berzikir, membaca Quran. Nah waktu pagi masuk kita sholat subuh berjamaah juga, kemudian kita sarapan, dan setelah sarapan kita berangkat lagi ke Jamarat. Nah berangkat ke Jamarat sudah memakai pakaian biasa. Sesampai di Jamarat kita sudah melempar ketiga jamaah. Pertama tetap yang kita lempar adalah Jamarah Akabah. Kemudian kita lempar Jamarah. Ini kan ada di sini. Sudah ada di sini nih.
Ini langkah-langkahnya ada itu. Kita melempar jamarah Aqabah, kita melempar jamarah Wusto, kemudian kita melempar jamarah Kubro. Jadi ketiga-tiganya. Hanya kan sederek. Setelah dilempar ketiga-tiganya, cara melempar nanti pas di waktu praktek kita lemparkan. Kita ajarkan dalam praktek. Kita pulang-pulang. Sudah melempar itu. Dengan sistem pulang bentuk tadi itu balik. Kalau dibagi dua, jaleh siang bagi dua. Kalau bagi tiga, jaleh bagi tiganya. Kalau tidak ada dibagi karena memungkinkan, jaleh lo tidak dibaginya. Sehingga kita bisa nanti menentukan lah cukup kawan sadonya atau masih adonan nanda tiga. Itu nampak gimana. Ini kamar dirugi pak kurang kawan cie bedo. Buat tambahlah kawan seorang bedo dong. Kan gitu. Jadi tetap kita balik. Sampai di kemah kembali seperti yang tadi. Malam juga sampai seperti yang tadi, sarapannya tadi, mandi segala macam sudah disediakan semua. Thailand semacam disediakan semua di Mina itu. Besok tanggal 12 kembali seperti yang kita lakukan pada tanggal 11 kembali. Mulai dari Jamarah Aqabah balik, 3 balik. Jadi 2 kali 21. 2 kali 21 tambah 7 akan itu kejadian. Sebenarnya Bapak dan Ibu yang mabiak sampai tanggal 2 balik boleh, nan mabiak sampai tanggal 3 balik boleh. La junah alaih, tidak ada dosa. Boleh. Biasanya kita dari Republik Indonesia hanya sampai tanggal 12. Tapi ada kena sampai tanggal 3 balik, ada jojet ya. Mengerikan namanya itu. Tapi oleh karena itu termasuk ibadah dan itu diizinkan. Asalkan memungkinkan, umpamanya yang sudah biasa jumlahnya memadai. Tapi dengan syarat petugas kloter ya tidak satu ya dong. Petugas kloter tetap berpihak kepada yang protap. Jadi dokter tidak bisa nyoba dong, perawat tidak bisa nyoba dong. Maka seperti itu hanya menjamin nanti akan ada komunikasi dan kita yakin tidak apa-apa nyubulian. Bagi yang mengambil tanggal 12 sebelum matahari terbenam sudah harus meninggalkan Mina. Jadi sudah dulu. Tahu anak siap-siap itu tanggal 12 balik. Sudah dulu. Pasti kabeh cukup walane katioto. Untuk jangan nanti matahari sudah terbenam kita masih berada di Mina. Kalau matahari sudah terbenam awak masih berada di Mina, terpaksa tambah sehari lain. Sila. Usah tambah sehari lain. Kan gitu. Jadi kalau ada rencana 3 hari tidak masalah dah. Kalau tidak, tolong siap-siap jangan sampai terjebak. Kau motorin terdapat terbenam, awak masih berada di Mina. Itu oleh petugas itu sangat diperhatikan itu. Jadi awak menjadi petugas sebenarnya kalau Jawa tahu. Tahu petugasnya tapi kayak orang kan itu. Awak pengen lain. Kau bisa saja terjadi waktu itu. Tapi saya hilang cakanya kan bisa saja itu. Ya, kemana lagi bukan dia kalau itu saya juga bisa dia terjadi. Dia awak pengen gitu. Bertolaklah. Kalau hanya sampai tanggal bertolaklah kita menuju Makkah. Berarti sholat maghrib kita sudah berada di Makkah Al-Mukarramah. Langsung lawat sholat isya. Boleh Bapak Ibu langsung untuk tawaf ifadah. Tawaf ifadah sudah isya. Sesampai awak di Makkah. Soalannya Pak dan Ibu, untuk melaksanakan tawaf ifadah itu sesudah awak melempar jamarah Aqabah tanggal 10 itu sudah boleh langsung tawaf ifadah. Sebab dari jamarah itu ada jalan lurus juga Masjid Haram itu. Tapi kalau itu dilakukan oleh semua kloter dan seluruh jamaah yang menunaikan ibadah haji, alangkah repotnya. Makanya syariat membolehkan pantahan cerita. Bagi orang yang hajinya mandiri sendiri, terutama orang-orang Arab sekeliling, itu setelah dia melaksanakan pelemparan jamarah Aqabah tanggal 10, dia langsung ke Masjid Haram. Sesampai di Masjid Haram dia tawaf ifadah. Sudah tawaf ifadah, dia balik ke Mina dia. Kalau saya ada gitu nawakan bukan tidak ada lagi awarami. Makanya sekali ke Mina, tinggal Mina tak balik. Makanya tawaf ifadah itu kita selesaikan atau kita laksanakan setelah kita melempar seluruh lemparan kita tuntas.
Jadi tidak ada bola balik lagi. Dan itu dibolehkan. Banyak negara Asia Tenggara pada umumnya mengerjakan seperti itu, termasuk kita di Republik Indonesia. Nah, beliau kan tadi lihat. Jadi tanggal 3 balik, ancak biar tanggal 3 balik, salah baiknya. Karena tanggal 13 itu diyakini Arab sekitar ini masih jamaah. Jadi ada sedikit kelapangan. Tidak begitu ramai orang tawa ifadah. Tapi kalau tanggal 14 kita ambil, oh ramai, mereka sudah atau tanggal ya mereka sudah di Masjid Haram semua, ramai. Nah, ini tawaf ifadah. Setelah kita selesai tawaf ifadah sama dengan tawaf pertama kali kita di Mekah, tidak ada beda. Ini niatnya beda. Kalau itu niatnya adalah tawaf umrah, ini niatnya adalah tawaf ifadah. Nah, selesai tawaf ifadah kita sa'i, selesai sa'i, itulah tahlul tsani. Tahlul tsani itulah bebas satu itu. Tidak perlu lu sampai itu. Awalnya itu do kamar berkah segala macam katawa lawat itu ada. Boleh itu. Macam bagi yang berkeberangkatannya suami dan istri. Itu. Karena gitu syariatnya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah selesai tawaf ifadah itulah bebas. Maka karajawa lain. Karajawa nak lidah bukan adalah usahakan setiap waktu kita hadir di masjid. Kemudian ada yang berulang-ulang pergi umrah. Kalau ada waktu dan ada kekuatan, apa salahnya? Nah, awak mau umrah orang gaya awak mau umrahkan nama awak, apa awak, adik awak. Kalau narancak mana memang berpesan mereka. Kalau mereka berpesan dan minta tolong itu bagus. Tapi ada juga ulama yang bolehkan tidak minta tolong, tidak berpesan pun kita yang berniat menghadiahkan itu dia, itu juga ada yang bolehkan. Silakan, itu kan ibadah itu. Nah, saya tidak Ustaz, saya hanya berusaha untuk hadir di Masjid Haram sebanyaknya. Bagus juga. Metode yang paling bagus dirancang untuk hadir di Masjid Haram setelah subuh kita pulang. Nah, setelah subuh kita pulang, kemudian kita sarapan, membersihkan pakaian dan segala macam. Sebelum zuhur kita sudah berangkat ke Masjid Haram tadi, lalu kita sholat zuhur. Ada orang berusaha makanan atau bakal untuk sembahyang dua makan selek di pelataran Masjid Haram itu. Pulangnya sudah isya sekali. Ada juga yang mengambil sholat zuhur dia pulang. Bekok asar sudah isya pulang. Asar sudah isya pulang lagi. Nah, karena tidak bawa apa-apa. Jadi makannya bekok sudah sholat isya saja. Ada juga menjuru seperti itu. Itu dalam rangka untuk mengurangi latihan ulang balik. Apalagi kalau Tuhan takdirkan nanti hotel awak agak jarak di Masjid Haram. Tapi kalau ada kayak itu bisa ulang balik. Sesuai situasi kondisi lah. Dengan catatan kok pai jaga surang, kok pulang jaga surang, tetap awak bersama-sama. Kemudian tadi mau panjang atau patarak, kok ada tulisan baca. Jangan ngamu dia mengamu dia salah. Nampak awak ada. Buat tulisan pintunya bernomor, kemudian 27 semacam apa artian tu. Aja mengamu ya. Aja nak bakso itu kita kan cari itu. Seperti itulah lebih kurang. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kan tata ibadahnya lebih berat sebenarnya kepada pemimpin ibadah. Namun yang kita kaji sekarang adalah apa dibalik semua itu. Ya. Kita mampir di Musdalifah. Musdalifah itu bahasa Arab, bahasa kitanya azlafa yuzrifu Musdalifah. Artinya berkumpul artinya. Berkumpul. Kita berkumpul di Musdalifah, endingnya adalah untuk menyiapkan tenaga karena besok mau berperang. Itu nasarananya. Besok mau berperang. Lalu inti nasarananya untuk mendukung kekhusukan kita dan konsentrasi kita beribadah. Disitulah Ibrahim dan Ismail dulu mabit. Yo ya, agak telat dia jalan ayah. Lah 5 kilo ya jalan. 5 kilo ya jalan. Berhenti ya sebentar. Iyo ya. Basanda duduk di batu. Anak basanda Pak Basanda dalam basanda itu mimpi. Nah, dalam basanda itu mimpi. Mimpi. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza ta'am.
Nyoba mimpi bahasanya disuruh dan Tuhan menyembelih anak. Ibrahim. Di mana nyoba mimpi? Di Musdalifah. Si mimpinya Tuhan menyuruhnya mandapi anaknya. Bara orang nyongke itu dia berdua sih. Onde ini. Sabaleh tahu tak basuh dia anak baru basuh sekitar 6 jam kini diperintah untuk menyembelih anak. Kok lah dia sampaikan ke anak ikut nanti jadi ala kajawe anak kabake diri dan ikut nanti pikir dia Ibrahim. Barek mulut kau menyampaikan dari kalimat dari mulut, tapi apa boleh buat itu adalah perintah dari Allah. Lu punya perintah dari Allah oleh Ibrahim adalah di atas segala. Makanya carilah muka anaknya ketika itu jo sadang takalok takulai basandang abati. Ya perhatikan anaknya di gola negara Nabi. Masya Allah. Sadang berpikir serupa itu rupanya anak tersinta. Pas lo langsung maduk ke mukanya. Ayah, bantu adonan ayah pikirkan. Kalau ya adonan ayah pikirkan, tolong sampaikan ke wakil diri ambo. Matau beko ada masalah, ambo bisa untuk menolong ayah. Sampaikan kamu ayah. Kalau nang ayah sampaikan itu datang dari Allah, walaupun sampai mengorbankan diri ambo rela ayah. Dia bantu ang baca pikiran dia. Baru ayah diperintah dalam mimpi ayah nak sesuatu karajiona sangat bare. Ia menguntakai dia dari waang Ismail. Apa tu ayah? Inni ara fil manami anni azbahu. Ayah diperintah oleh Allah untuk menyembelih Munah. Anzur madza tara. Apakah pemikiranmu tentang itu? Ya abati fa'al ma tu'man satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau ayah berpikir itu adalah perintah dari Allah, kok ambo yakin juga itu perintah dari Allah? Kerjakanlah ayah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ambo. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah, ketika ayah menyacakan pisau kali ambo akan sabar saja ayah. Odena nyokajana lalu nyoba pagwin karena nak membayangkan itu nak kajawe di anak. Jika awak pergi sebentar kepada anak awak di zaman kini, 14 balik 9 tahun nak basuh jo anak berbasuh, itu nak awak sampaikan ke anak, kira kajawe bagi anak. Kira jawe anak kawan. Lagi dua ayah mati. Apalagi tahu orang rumah. Jadi prima Nabi anak pulang tu. Maka bersepakatlah kedua hamba Allah ini untuk melaksanakan penyembelihan besok pagi. Di suatu tempat namanya Padang Mina. Di situ ada namanya Aqabah, kawasan Mina. Disitulah bersepakat untuk melaksanakan penyembelihan. Berjalannya malam itu menuju Mina, besok pagi jawa lalu menaruhkan menuju Padang. Tangan kida mengaci pisau, tangan suh membiang anak. Bajalalah ayah tu anak bukan pergi ke lubuk unta atau ke danau Cikarang, tapi bayi anak ke wadah dia. Apa ibu bisa bayangkan cerita dari anak dan aku kejawab dari ayah? Ya, koyo ti boleh tapek tu ko ayah, tu ayah mendabi aku, elo anda biarnya ya tentu itu. Iya nak. Separuh jalan kereta puah dari tempatnya tenda ke secara wakini menuju Aqabah. Lalu ada seseorang yang mengikuti. Ibrahim, tunggu sebentar, jadi kerja orang. Ambo tahu apa yang sedang kau pikirkan dan ambo tahu apa yang akan kau lakukan. Kau pergi ke Aqabah untuk menyembelih anak. Tapi Ibrahim, kau yakin itu perintah dari Allah? Tolonglah reject kepada Ibrahim. Ia oleh sebab itu perintah dari Allah. Jangan Ibrahim, perintah itu adalah dari setan. Kecek setan. Sebab orang yang mencegat diri dari jalan kau adalah setan itu sendiri.
Tidak mungkin Allah menyuruh memerintahkan yang berbahaya seperti itu lalu kau langsung percaya. Ancak dianalisa dari segmen terlebih dahulu, ma tahu perintah kau justru dari setan. Kece setan. Maling teriak maling. Hari ini banyak juga kok yang kayak begitu. Tidak, kata Ibrahim. Perintah itu adalah dari Allah. Kau adalah setan yang ingin menggodaku agar aku tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, Ibrahim, saya hanya menasihatimu, jangan kau nanti terdorong melakukan sesuatu yang sia-sia. Saya boleh tahu tak bersuara jo anak, kini bersuara kepada bianak, kamu apa anak? Coba kau pikir ulang tu. Tak yakin itu Allah memerintah itu. Kaulah. Sampai dilemparlah setan itu, dikajar jauh-jauh, akhirnya setan rebah. Nampak Ibrahim tidak mau untuk digoda. Makanya antara Jabal Aqabah dengan Wusta itu jarak seketik. Sebabnya sudah mengajar dia nanti. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala Ismail telah direbahkan di atas pipinya, ada yang bilang di atas batu, banyak yang bilang di atas paha. Pisau sudah dikeluarkan, anak sudah diam, mau dihempaskan ke leher anak. Ayah, sebelum ayah menyembelihku ada 5 pesanku ya. Berapa pesannya? 5. Pertama, ayah, janganlah ayah mendabiahmu dari muka, dabiahlah ambo dari belakang. Sebab kalau ayah mendabiah dari muka, ambo takut. Karena ayah baru separuh, ayah tak mampu menarikannya. Ambo dan ayah binasa. Bisa kita tangkap kan maksudnya? Sedih lihat muka anak. Dan kedua, ayah, tangan ambunan duo usaha ayah pabiarkan begitu saja, ancak ayah kabe hari-hari. Sabok maha tahu beko dua kata ayah mengarjakan perintah Allah, ndak tahan sakit dia ambo, tangan ambo mengaku ayah dalam perkara itu. Air mata Ibrahim bercucuran mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Yang ketiga, ayah, lengan baju ayah nan panjang usah ayah pabiarkan begitu saja, rancak ayah sejangkan tinggi-tinggi. Ma tahu beko ada percikan darah ambo ke baju ayah, tabuk ayah kama apai sedia ayah mencari darah ayah berdukut itu. Pasal namuna kakek. Sebelum ayah kamu mulai kerajo ayah, aja ayah peresok pisaunya terlebih dulu. Apa kalau batu-batu tajam atau mungkin masih kurang tajam. Sebab kalau pisau kurang tajam ayah, kerajo ayah berusaha paruh, pisau nak menaluk lain ambu tanah ayah pun porak-poranda. Yang terakhir ayah, baju ambu nan ayah buka, usah ayah buang jauh-jauh. Tapi bawalah pulang anjirkan ke ibu, ma tahu ke ibu rindu basuh jabo, sekadar mencari baju untuk tahu baik juri ibu pakai dia. Itulah pesan aku ayah. Laksanakanlah ya, if'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyelo pisau ke belakang. Lah teraso pisau masuk ke liana anak lawaran ketika itu tangan tidak angin karena darah. Nyu yakin anak lama nikah. Dilapihkan pisau dilapihkan anak berputar ke belakang dia rencana nak lari langkah 1000. Kalau dia selesai. Tapi apa yang terjadi itu? Baru saja muka dibuka begitu rupa. Ada orang tagak di mukanya, persis seperti anaknya. Ayah, saya adalah anak ayah. Tidak, kau adalah setan yang berusaha menggoda saya. Anak saya sudah saya sembelih. Kan benar juga itu. Tidak ayah,
Saya adalah anak ayah. Kau setan yang sangat pintar, lagi-lagi menggoda aku baru saja menyelesaikan perintah Allah. Anakku sudah kusembelih. Allah berfirman, Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Hai Ibrahim, benar itu adalah anakmu. Kau telah meyakini mimpimu adalah perintah dariku dan kau sudah laksanakan. Aku membalasi orang berbuat baik. Inna hadza lawal bala'ul mubin. Ibrahim, ini hanya ujian untukmu. Wa fadainahu bidzabhin azim. Aku sudah tukar anakmu dengan kibas, sembelihan yang lebih besar. Lihatlah Ibrahim, yang kau sembelih bukan anakmu, tapi kambing. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Apa yang kau lakukan insyaallah akan jadi ikutan orang belakangan. Salamun ala Ibrahim. Salam sukses untukmu Ibrahim. Nyebut tanah belakang apa lo nyebut lebih. Kita nyoyo kambing. Alhamdulillah. Nyopa gue enaknya wajib. Cuma nasihat Abu Kapak beko mabit di Muzdalifah, pemimpi mayai kawan jadi saya kawan. Beko berang kawan-kawan. Paham kan maksudnya? Di pagi anak. De sukses awana. Lului awana cerawanya. Lului awana. Nah Bapak Ibu, ini sengaja disampaikan sesuatu yang ada di balik Jamarah, di belakang Jamarah. Ada suatu kekhawatiran bagi kami dan mengurus. Malah Pak Ibu ke Makkah Tibodo tu melempar Jamarah, dah ada rasul saja. Dah ada lagi. Rasul mambai jabatan milin sering. Bamang kodanya tidak ada, karena tidak ada paham, tidak ada pengertian di sini. Ya orang itu loh dan guru menunjuk bentuk itu ya betul loh. Apa adanya? Tidak ada. Tapi yakin, Pak Ustaz mendengarkan apa yang disampaikan kawan aku, pasti mendukung kekhusyukan dan keikhlasan itu dalam melaksanakan ibadah. Itulah yang dikerjakan oleh moyang kita Ibrahim alaihissalam, yang oleh Nabi Muhammad kita diperintah mengikutinya. Apa itu makna baik? Nak tahu lamanya Islam, pergilah ke Arafah. Nak tahu maninya Islam, pergilah ke Jamarah. Nak tahu lama beribadah, karajukan melempar Jamarah. Itu perintah berat Pak. Tidak ada nampak daripada itu lagi. Disuruh menyembelih anak, dan anak di Mekah adalah satu-satunya, dan sudah 11 tahun pula tidak berjumpa. Tapi kalau ada anak 5, 6, 7 salah. Dipilih lah anak. Nih, yaudah, kok Tuhan Allah menyuruh awak menyembelih anak seorang nama aja nih. Beda, ini kan begitu harus nih. Asuh. Dah biasalah anak kedua dah. Mahkamahnya mana? Sekarang satu-satunya. Tidak ada pilihan. Kalau ini disembelih, tak ada anak lagi. Awalnya tuh tambah pula untuk mendapatkan anak yang satu orang ini. Kan kita sudah pernah sampaikan. Bukit lah dia lagi, lurah lah dia turun. Tak duduk kuna saat yang bidannya hebat. Lawai puri tinggi puri rendah. Rapi. Akhirnya rapi. Berapa beratnya perintah ini? Sudahlah perintah ini berat, digoda oleh setan, tapi setan tak mampu. Tak mampu setan. Sebenarnya setan itu kan yakin betul itu ada peluang ini katanya. Kenapa ada peluang? Ibrahim pasti berat melakukannya. Sedikit saya goda pasti gagal. Sama jawab tak beralih. Wala malai tiba ini.
Tapi kok tiba undang tu kayak kiranya lupa ngantar undangan. Apa kisah senalai? Kau nak tiba undang lah lagi apa itu? Udah lama lepas itu. Setan berkeyakinan seperti itu, tapi ternyata setan salah juga. Dia apa? Perintah Allah tidak sampai menyembelih anak. Hanya diperintah oleh Allah kepada kita, sholatlah 5 waktu sehari semalam. Karena rumah dekat masjid, dekat surau, pergilah berjamaah ke surau. Melangkahlah subuh, melangkahlah zuhur asar kalau masih di rumah. Tapi maghrib dan isya tidak ada alasan. Itu cuma perintah. Datang setan menggoda, baik setan terbang. Itu maksudnya. Baik. Itu sebenarnya. Betapalah jauh bedanya muazin memanggil untuk sholat berjamaah ke masjid dibandingkan Allah memerintah menyembelih anak. Allah memerintah menyembelih anak saja, Ibrahim mampu mengusir setan. Apalagi mengajak berjamaah ke masjid. Kita banyak digoda setan. Beko selam, lempar setan itu. Itu dibalik segalanya. Kalau ini tidak diresap dan tidak dihakikatkan seperti itu, kita takut yang kita jemput tidak terbawa. Minyak habis sama lama, umur habis badan payah. Itu yang kita ingin. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ketika kita melangkahkan kaki menuju Arafah, perbekalan kita sudah ada. Bawa Arafah sejati. Betapa di waktu melangkah menuju Arafah, Ibrahim rindu itu bertemu dengan anak. Maka rindukan pula lah diri kita bertemu dengan padang Arafah. So membawa itu. Kemudian dari Arafah kita ke Musdalifah. Itu yang terjadi di Musdalifah. Hakikatkan pula diri kita. Sampai kita ke Mina. Itu yang terjadi di Mina. Mendukung kekusukan kita. Akhirnya ringan beribadah, ringan baca Quran, ringan berzikir. Maka musuh 3 macam insya Allah tidak akan pernah menggoda kita atau menginginkan semangat. Nah, Bapak dan Ibu, balik awak dasar lah selesai tawaf ifadah, awak cuma waktu itu terus sebanyak-banyaknya hadir di Masjid Haram sambil menunggu bila pesawat pulang. Oh, umpamanya beko pesawat pulang di Senayan. Jam berapa berangkat dari hotel menuju Jeddah? Pukul 9. Sudah Isya, jam di kota Gerele dia, Pak. Sudah Isya hari akai malam tawaf ifadah. Cuma subuh awak nak jarang lain. Tapi kalau dikata kaja mungkin cuma bersisir awak. Maka saya berkeyakinan kalau kondisinya seperti tadi, maka petugas akan mengambil sikap kita tawaf ifadah setelah Isya saja. Nah, sehingga setelah Isya siap sholat subuh awak di hotel awak langsung naik untuk menuju Jeddah. Itu waktu itu Pak. Masa penungguan menjelang pulang inilah Masya Allah Pak, senang. Haji sudah selesai. Kalau rombongan pertama beko ke Madinah jelas lagi. Kan seperti itu. Waduh, senangnya bukan main. Atunakan ini. Namun dalam senang itulah tolong hati-hati tetap. Karena kadang dia terlampau gembira, mulut lah tak terkendali lah penyo, tingkah laku perbuatan tak terkendali pulau, gerese yang hatinya kayak ini. Buktinya tak terkendali, karena dia ada 8 atau 7 hari menunggu jalan pesawat pulang. Setiap baik ke Masjid Arab singgah ke pasar bawa cerek kuning, sehingga 6 balik jumlah cerek kuning kali bawa pulang. Malah disabit semenjak dari kini. Kiati ibu anak balik dua mana. Jadi kawan lama Bali, awak nak Bali dulu. Jadi kawan nak Bali, awak nak Bali dulu. Tiba di rumah di hotel di situ kan sebarang Bali. 10 hari yang dia 5 balik bodoh Tio. Kan gitu. Alah itulah kira-kira. Manaknya Tio itu jadinya. Alah, aku nak jadi kok dosa apa bagi kawan, kok dosa gua kawannya lupa.
Bagi kawan anda pek terima sayo dari kawan, sama dari kawan, jalan marah dari kawan kepanjangan saja. Tentu balik tiba tak ada balik tapuk tanpa balik tap terajang kini awak menerima bisa awak mage. Cuma kadang-kadang kan ada dulu cie awak ini dah mikirkan balik tapuk tanpa segolah 6-0 main bola kuatnya. Jadi awak siap. Bani awak papa dan ibu untuk berhasil dan lancar jalan awak. Sampai di situ habis. Tinggal lagi pakai cek tadi besok pengurus lah Basia dia tek sawat rencana dulu ya. Kita akan cobakan. Sejauh telah dipelajari mulai dari rumah bahkan sampaikan deko cek cawa para cek dari rumah, cek cawa di Padang, cek cawa lah yang pesawat, cek cawa lah yang udara, cek cawa lah sampai ke Madinah atau ke Makkah. Awak biasa di ada salah satu cek cawa lah, cek cawa lomba kita mau kedua, mungkin dalam minggu ke insyaallah keluar. Ya. Cek cawa lah umroh, cek cawa di hotel, cek cawa lah itu cek cawa sebenarnya. Pokoknya ija kan itu 6 perhatian. Cek di pulau di rumah. Mungkin 2 kali 3 kali nanti kita akan coba seperti itu sehingga sampai di TKP awak tidak hilangkan. Yuk. Itu selesai. Jadi ada orang yang mengabaikan sehingga sedih kita. Mengawasi oleh anakmu aja leh. Kalau tiba di yang Arafah, kok namanya Arafah? Mengawak Arafah kok? Nah, mau aja leh. Jadi kemana kita pergi kita sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Kemudian nanti kita akan sediakan waktu. Tadi saya sangat yakin, saya nggak sampai hati kalau nggak disampaikan 8 tampe ziarah ibadah di Madinah, tampe ziarah ibadah di Mekah. Itu perlu jawab. Tapi itu nantilah, kalau masih ada waktu kita sambil jalan untuk buah kecil, buah cari itu materi dewa di maksudnya. Nah jalan bisa fokus praktek dulu ya. Praktek dulu. Untuk sementara waktu mungkin kita baju bebas aja dulu, ya sesuai dengan surat yang sudah diedarkan. Tapi tidak ada salahnya kita siapkan saja pakaian ihram kecil. Agak satu saja dulu. Beko mau pinjam siapa seorang masih akan pinjam kon alega karir kita ya. Untuk percontohan sebab kita mulai dari memasak itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk kali ini itu bagi waktu sekitar 10 sampai 15 menit atau 10 menit lah. Kok ada cik je dulu nak kabatannya kena bisa apa tele. Terima kasih. Tadi selesai kita melempar kita akan boleh buka boleh buka ya, betul. Atau kamu selesai melempar kita sama dan kita pakai ihram. Mengenai pakai ihram itu Pak. Jadi kalau kita selesai melempar Ya. Atau bebas, karena kita bertahan awal. Begini. Kalau seandainya nanti memang ada waktu dan ruang, ada peluang, kan gitu. Tapi tadi sudah saya kunci. Biasanya protak kita dari Indonesia itu tetap mengambil, kita itu mengambil tawaf ifadah itu setelah selesai segala urusan Mina, biasanya begitu. Saya beberapa kali jadi pemimpin tetap mengambil sikap seperti itu. Tapi kalau seandainya nanti ada peluang setelah kita selesai Jamarat Aqabah tanggal 10, kemudian langsung apanya, bagaimana dengan tahun awal. Nah, setelah kita selesai melaksanakan lempar Jamarat Aqabah tanggal 10, kita sudah tahlul awal. Sudah tahlul awal. Ada orang setelah tahlul awal di Jamarat Aqabah itu langsung dia pakai ihram itu menuju Masjid Haram. Masih dalam keadaan ihram dia tawaf ifadah. Baru dia buka ihramnya dia pakai setelah selesai tawaf ifadah. Nah kan gitu. Sehingga dari Aqabah itu langsung menuju saja. Orang-orang Arab sekitar seperti itu tuh. Ini kampungnya mana? Nah itu. Jadi kita
Kalau kita balik ke tenda, balik lagi habis waktu. Apalagi kalau tendanya jauh. Jadi begini, menukar pakaian ihram dengan pakaian biasa setelah kita masuk kepada nafar awal itu tidak kewajiban, tapi kebolehan. Ayat tidak menjadi tidak sah pula tawaf ifadah kita kalau kita belum tukar pakaian, tetap tawaf ifadah, tetap sah. Nah gitu. Cuman yang jaleh kalau seandainya tidak diberilah peluang bagi kita setelah melempar jamarah akabah tanggal 10 itu untuk boleh menukar pakaian dengan pakai ihram, tentu sampai hari awak pakai ihram 5 lah tu banyak, 8, 9, 10 sebalik 2 balik itu 5 hari pakai ihram. Kalau itu ala bayar kan betul. Nah jadi boleh ya Pak sudah terjawab ya. Nah jadi dari jawaban Bapak ini teringat pula oleh saya sedikit Baab yang awak baru tiba di Mina, sasak air, pergilah ke WC, kiranya kotor, ihrammu sebelah ke bawah. Ya mungkin yang nganggo-nganggo, alah orang nganggo, kotor, kok kena kuasa tes kalau macam lah, apa? Boleh ditukar. Cukup bawa satu saja, ini untuk Bapak terutama ini, cukup bawa satu saja. Di mana menukanya? Di dalam WC itu tukar sekali. Bawa masuk tadi bentuk bawa keluar. Bagaimana cara menukarnya? Kan dibawa sebelah bawah kotor. Pindahan nanti ate ko menjadi nanti bawah, ambil nan baru jo nanti ate. Nah itu kadang-kadang kalau tidak sampai hilang kan itu. Nah itu kan cukup cek. Karena pada tanggal 10 setelah selesai akabah itu tidak kita pakai lagi. Kita sudah bisa memakai pakaian biasa. Bapak ya? Tanya Pak. Saya cek dulu dia. Nak saya bang, ibu cek lagi. Itu lama ngunya. Ya. Silakan apapun. Apa boleh? Apa kau tanya? Tunggu ya punya. Ya. Atau gitu. Silakan kita minum dulu. Toh kita akan ketemu juga. Saya kembalikan kepada Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.